Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Rida Syahbani dalam mata pelajaran seni budaya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai modul 12 unit 1 yang berjudul Serba-serbi karya 3 dimensi. Nah, yang unit 1 itu ada ragam dimensi. Di sini ada seni patung. Nah, seni patung ini merupakan karya seni rupa yang diciptakan dari bahan bervolume seperti batu, tanah liat, dan semen. Nah, kemudian dapat dipahat atau dicetak untuk membentuk karya yang diinginkan. Lalu yang kedua itu ada seni kriya. Di sini kriya itu merupakan seni kerajinan tangan yang kebanyakan dibuat sebagai alat terapan yang membantu kehidupan sehari-hari. Misalnya poci, cangkir, untuk alat rumah tangga, furnitur seperti meja, kursi, sehingga ke wayang golek pun untuk menjadi seni pertunjukan. Nah, yang ketiga itu ada arsitektur. Di sini arsitektur itu seni membuat bangunan hingga lingkungan sebagai sarana maupun prasarana kehidupan manusia dari segala aspek, baik tempat dan perlindungan maupun yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada seni instalasi. Nah, di sini karya yang bermanfaatkan ruang dan tidak membedakan seni berdasarkan dimensinya. Yang artinya seni instalasi ini dapat terdiri dari beberapa patung, objek, seni lukisan, dan sebagainya. Membutuhkan pemasangan atau penyusunan untuk menjadi kesatuan yang utuh. Lalu ada poin 5 yaitu environmental atau seni lingkungan, yang dimana merupakan suatu wahana besar yang terintegrasi sebuah lingkungan terdiri dari banyak bangunan yang menunjangnya, yang dirancang sedemikian rupa untuk menjadi satu kesenian. Contohnya Taman Impian Jaya, Ancol, terus Kampung Bambu. Nah, selanjutnya ada di sini unsur-unsur karya 3 dimensi. Bisa dilihat di sini ada beberapa bentuk bundar, kotak, lalu menjadi suatu ruangan. Nah, ini disebut bidang dan bentuk. Yang pertama itu ada bentuk formal, di mana mempunyai ukuran yang jelas serta membentuk sesuai dengan namanya, seperti kubus, lingkaran, kotak, dan memanjang. Sudah jelas kalau bulat itu bulat dan kotak itu kotak, tidak bisa dirubah. Lalu selanjutnya itu ada bentuk non formal. Nah, di sini bisa dilihat dari gambarnya, bentuk yang tidak beraturan, bentuk yang tidak memerlukan ukuran ketetapan. Nah, patung abstrak sebagai salah satu objek atau bentuk non-fiktografik atau patung non-formal. Disebut juga patung ekspresif atau imajinatif. Nah, dilanjut dengan unsur-unsur karya 3 dimensi yang kedua itu ruang. Nah, ruang yang nyata, ruang itu terdapat menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ruang nyata dan ruang ilusi atau imajinasi. Nah, yang ketiga itu ada tekstur. Nah, unsur tekstur ini sendiri adalah kondisi dari permukaan atau dasar lapisan atas benda dalam karya seni rupa. Ada tekstur halus, kasar, dan berongga. Nah, ada poin 4 itu warna. Di sini unsur warna dalam penyebab utama dalam terciptanya keindahan atau kemegahan dari hasil akhir sebuah karya seni rupa. Nah, kita lanjut dengan prinsip-prinsip karya 3 dimensi. Mempunyai 5 poin. Yang pertama itu ada kesatuan, di mana modal awal prinsip yang menunjang bagaimana seni unsur dengan unsur lainnya itu saling berpadu dan harmonis. Nah, yang kedua itu ada keselarasan, ya di mana adanya kedekatan antara unsur dengan yang lainnya, not banned atau berbeda dari satu sama lainnya. Nah, yang ketiga itu ada penekanan atau kontras, di mana prinsip dasar dari kesan perbedaan yang memberikan tampilan yang jauh lebih menarik untuk penonton. Di sini ada poin 4 yaitu irama atau ritme. Nah, memberikan nilai estetika yang lebih tinggi dan irama harmoninya itu lebih kuat. Yang terakhir itu ada proporsi atau perbandingan, di mana kebandingan ideal yang dapat diselaras oleh perspektif atau pengamat sehingga terjadi kesinambungan harmoni objek seni. Nah, di sini ada fungsi karya 3 dimensi. Yang pertama itu ada seni rupa murni, bisa dilihat dari gambarnya. Nah, seni rupa murni ini merupakan karya seni rupa yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan keindahan ekspresi daripada fungsinya, seperti patung dan arca.
Lalu yang kedua itu ada seni rupa terapan. Nah, di mana seni rupa terapan itu lebih mengutamakan kepada kegunaan daripada keindahan. Contohnya itu meja, kursi, dan benda-benda fungsi lainnya. Nah, di sini juga ada jenis dan bahan-bahan seni rupa 3 dimensi. Di sini ada contoh dari monumen si Singamangaraja. Nah, bisa dilihat dari gambar pertama. Terus ada si bale-bale dari Pulau Samosir. Yang ketiga itu ada ukiran Jepara, di mana kita kenal itu ukiran itu banyak yang dapat kita lihat dimanapun, mau di masjid, di bangunan-bangunan tertentu. Nah, di sini ada seni patung. Berdasarkan cara pembuatannya, jenis patung itu dibedakan menjadi 2, ada arca dan relief. Nah, di sini arca merupakan patung dengan bentuk makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan binatang. Sedangkan relief itu merupakan seni patung yang hanya dinikmati oleh arah depan karena terletak pada bagian depannya saja. Nah, selanjutnya berdasarkan fungsinya. Di sini ada beberapa fungsi patung. Yang pertama ada fungsi patung religi, di mana sebagai lambang atau pemujaan dalam arca keagamaan. Biasanya lebih dominan ke agama Buddha atau Hindu. Nah, di sini ada patung arsitektur. Di sini penunjang dalam konstruksi bangunan berisi nilai keindahan. Lalu ada patung monumental, peringatan terhadap seseorang tokoh peristiwa sejarah. Banyak kita jumpai di kota Jogja dan kota Jakarta juga banyak. Nah, di sini ada patung kerajinan, di mana patung hasil kerajinan seniman itu sendiri. Lalu ada patung dekorasi atau hiasan, di mana untuk menghias suatu ruangan demi keindahan untuk menciptakan suatu keindahan juga. Nah, yang terakhir ada patung seni. Di sini benar-benar hasil karya imajinasi perupanya atau senimannya. Lalu dilanjut di sini ada contoh patung-patung dari yang tadi saya jelaskan. Di sini ada patung religi, lalu ada patung monumen, lalu ada patung taman kota, lalu ada patung abstrak, lalu patung karya seni bisa dilihat sendiri. Dilanjut, ada juga patung dari segi penampilannya. Nah, di sini ada patung figuratif, di mana patung yang dibuat dengan meniru alami, contoh manusia atau binatang. Di sini terdapat gambar seperti patung, bukan seperti, memang patung Ganesha. Nah, di sini ada patung non-figuratif, di mana karya seni rupa 3 dimensi ini bebas melakukan kreasi atau deformasi. Seperti yang digambar itu ada patung non-figuratif, seperti itu. Lalu di sini ada jenis patung dilihat dari posisinya. Nah, yang pertama ada freestanding, di mana jenis patung ini berdiri tegak. Nah, lalu ada zonde. Zonde ini itu jenis patung yang utuh dan posisinya itu beragam. Lalu ada boss, yaitu patung setengah badan, hanya menunjukkan bagian badan tertentu, tidak keseluruhan. Lalu ada torso, di mana patung yang menampilkan setengah badan, baik itu wajah maupun perut maupun kaki. Dilanjut, di sini ada seni kriya. Nah, kerajinan tangan atau sering disebut dengan kriya hand atau handcraft banyak dijumpai di wilayah Nusantara. Nah, kriya adalah karya seni yang membutuhkan keahlian, kesabaran, ketelitian, dan keterampilan. Ketika bahan baku diolah menjadi bahan yang mempunyai banyak manfaat dan bernilai-nilai tinggi, bahan baku ini bisa berupa kain, tanah, kayu, kertas, dan logam. Lalu dengan demikian, seni kerajinan ini merupakan suatu usaha membuat benda-benda hasil kerajinan tangan. Nah, seni kerajinannya itu termasuk sebagai karya seni rupa terapan Nusantara. Di sini ada beberapa jenis juga. Yang pertama itu ada anyaman. Banyak kita jumpai kita di pasar, banyak. Lalu ada keramik atau garbah. Yang sebelah sini ada kriya keramik dan di sini ada gerabah. Yang terakhir ada ukiran atau pahatan. Dilanjut dengan seni arsitektur. Di sini arsitektur sendiri itu sebuah karya seni yang dirancang, disusun, dan diolah secara kecerdasan, di mana jiwa seni yang tinggi dengan perasaan, pikiran, gagasan, dan ide-ide baru.
agar tercipta sebuah bangunan yang mempunyai nilai estetika tersendiri yang mengagumkan dan mengembangkan. Misalnya bangunan candi, Candi Borobudur, terus bangunan istana dan bangunan piramida. Di sini gambar pertama itu ada kriya ukiran. Lalu ada Museum Tsunami Aceh yang dibuat oleh dulu Ridwan Kamil. Nah, yang ketiga itu ada desain produk Indonesia contohnya. Lalu sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.